Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali mari kita senantiasa mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, masih ada terus waktu awak untuk awak beribadah dan kemudian mengulang-ulang kaji awak. Karena apa kaji dia berulang pas jalan dia bertempur. Dia lamui kadang-kadang muharaku awak. Amuh lupa awak dia, amang koe mau ulang kaji adalah menginginkan nama lupa, menjaga nama nanti kalau. Aduh nanti kalau nanti kalau dijaga nama lupa ini. Alhamdulillah jamaah surah Nur Jihad selalu istiqomah, lairami tapi lairami lah. Dia cukup kini kok lumayan lah. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita, yang beliau kita terus ucapkan salawat apalagi di momentum bulan Maulid, bulan Maulud dan Maulid. Maulid hari kelahiran, Maulud adalah Nabi Muhammad yang dilahirkan. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau sentiang nangka memilai, kurang nangka menunggu. Kalau diandalkan dari amal saja rasulnya alun kamu cukup ya. Bahwa rahmat dari Allah, syafaat dari Nabi, barakat dari guru. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan mulang kaji awak surah Al-An'am. Angki barakau tamai kau baru juz 7. Surah Al-An'am ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqqu qul lastu 'alaikum biwakil. Pendek ya. Surah Azim. Di dalam ayat 66 surah Al-An'am Allah berfirman, wa kadzdzaba bihi qaumuka, telah mendustakan dengan Al-Quran itu oleh umat engkau. Jadi kau kan fi'il madhi wa kadzdzaba, telah mendustakan. Jadi menyatakan kalau di bahasa Inggris simple past, yang menerangkan telah terjadi, telah berlalu, dan itu terjadi pada kaum engkau wahai Muhammad, kata Allah. Di antara mereka, kaumku kan berarti manusia yang hidup pada periode beliau menyampaikan dakwah risalah Allah. Mereka itu mendustakan Al-Quran. Wa kadzdzaba, berarti kalau itu tergambar
Di antara mereka itu membangkang, membantah, menolak, mengabaikan Al-Quran. Adojo di antara manusia itu, mereka mengatakan tidak beriman dan tidak mengakui Al-Quran. Padahal Al-Quran itu disebutkan wa huwal haq. Al-Quran itu adalah benar. Menolak secara mentah-mentah apa itu Al-Qurannya, bentuknya, isinya, pokoknya yang atas nama Al-Quran mereka bantah, mereka tolak, tidak mereka terima, tidak mereka akui. Ada sebuah bentuk pembangkangan perlawanan. Berarti kalau begitu mereka adalah kaum yang kafir, ingkar, yang tertutup hatinya dari menerima kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Dan ada juga di antara mereka kan yang pragmatis, sebagian dari isi Al-Quran yang sesuai dengan keinginannya, yang menguntungkan bagi mereka, dia terima, dia akui. Tapi yang tidak sesuai, kemudian dipandangnya merugikan atau mengurangi bagi kepentingannya, mengganggu dalam artian tidak sesuai dengan nafsunya. Sebagian dia tolak, sebagian dia terima. Jadi ada yang sebagian dan sekali orang sekali dia terima, sekali dia tidak. Nama nan sesuku hati, nama nan ketujuh. Jadi seolah-olah beragama itu adalah sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan kepentingannya. Begitu gambaran perilaku manusia. Kaum pada saat Nabi Muhammad berdakwah, adolo dan seketek-seketek, sengene atau tidak. Ya kata-kata bilang sebagian tidak terima, sengene sebagian kecil, sebagian banyak tidak terima. Soal-soal yang gaib dianggapnya tidak realistis. Apa lo tuh bentuk kiamat itu seperti apa sih? Yang gaib-gaib itulah maka tidak percaya orang suwe abstrak. Ada yang seperti itu. Maka ditegaskan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah pesan Allah, perintah Allah. Termasuk hal-hal yang gaib, itu adalah sebuah kebenaran yang harus diakui secara totalitas. Karena Al-Quran menjadi panduan hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, tidak boleh ada dipahami secara parsial, secara sakarit-sakarit. Nah, nama sakarit-sakarit itu ada dari luar. Namanya setengahnya anak cukui jadi. Maka Iko digambarkan tentang perilaku mereka supaya jelas posisinya. Kecil orang ini kok ada di data, diidentifikasi, sampai gambaran. Oh, iko potretnya, iko kenyataannya, iko realitasnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa strateginya? Al-Quran yang mereka tolak, ternyata alasan penolakan mereka itu lebih dominan adalah karena ketidaksesuaian dengan keinginan mereka. Dituduhlah Al-Quran sebagai sebuah karya buatan dari Nabi Muhammad, atau kok dianggap sebuah kebohongan, iko hanya rekayasa Nabi Muhammad, iko pandai-pandai Nabi Muhammad. Padahal mereka mengetahui bahasa yang ada dalam Al-Quran itu bukan bahasa produk manusia. Bara banyak penyair, kemudian ahli dengan bahasa. Mereka juga orang Arab, berbahasa Arab. Tapi kalau melihat kepada bahasa Al-Quran, itu adalah bahasa yang mulia. Satu huruf saja itu mempunyai arti yang luar biasa bagi Al-Quran. Membacanya adalah bernilai ibadah. Tidak sekedar bahasa biasa.
Ketika mereka mengecian bahwa itu adalah buatan Nabi Muhammad, misal kami membuat takakonya, karena dulu ditantang-tantang Nabi Muhammad, maka diberikan jawaban, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Artinya pembangkangan mereka, penolakan mereka dengan sebuah sebutan berdasarkan nafsu mereka menolak membabi butanya, diberikan banalah semacam tantangan oleh Allah Ta'ala terhadap mereka yang kafir, yang ingkar mendustakan Al-Quran. Jika kamu berada pada posisi ragu, orang yang meragukan kebenaran Al-Quran, fi raibin itu adalah orang yang tidak menerima, kemudian hatinya kok bahasanya tuh lata sumbik menerimanya. Karena Al-Quran ku adalah kalamullah, kalam Allah, maka getaran hati orang beriman yang connect, itu kalau kayak kabel langsung sentrom itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu apabila dibacakan Al-Quran gemetar hatinya. Karena seperti dibacakan Al-Quran itu langsung ada getaran pesan. Itu nanda peraso itu, dapat zoomnya tu. Ada ketertarikannya sekali, ada kesannya. Kalau pesan itu adalah pesan kebenaran, langsung nyambung kepada orang yang mau menerima kebenaran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan ayat Al-Quran itu zadatuhum iman, bertambah iman awak. Dibaca ayat itu maknanya membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengerti isi kandungan Al-Quran, itu adalah kajian pokok, hal yang penting. Mengerti ini di dalam surah Al-An'am ayat 66. Bacakan ayat, kemudian mengerti apa sih isi kandungan Al-Quran tersebut. Ini dinyatakan oleh Allah untuk kita ketahui ternyata banyak mereka yang mendustakan Al-Quran. Jadi konsepnya adalah telah ditemukan dalam kajian tafsir awal. Jadi orang musyrik itu, orang kafir itu tidak menuduh Nabi Muhammad berdusta, tapi justru mereka mendustakan Al-Quran, mendustakan risalah Allah, mendustakan syariat yang Allah turunkan. Kan pernah dalam surah Al-An'am itu baca Nabi Muhammad merasa sedih, bahwa wa'eko curhatlah Rasulullah salamualaikum nado mengecewakan mereka. Kau minta tolong ditolong, berbisnis, bermitra, berkolaborasi, salamualaikum aman-aman. Kok kini nyo mendustakan namu ya? Dijelaskan oleh Allah, fa innahum la yukadzibunaka. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan engkau wahai Muhammad, bukan engkaunya. Karena engkau adalah manusia yang perkataannya didengar, tetapi mereka itu tidak mau menerima ajaran yang engkau bawa. Pesan-pesan Al-Quran, pesan Allah yang engkau bacakan, yang engkau sampaikan, itu tidak mereka terima. Baca dalam kitab Tarikh Nurul Yakin. Di dalam kitab Tarikh itu, kitab sejarah itu, proses kelompok kafir Quraisy yang menyakiti Nabi Muhammad, disebutkan aktor utama pembenci Nabi Muhammad, kemudian menyakiti Nabi Muhammad, itulah
Abu Jahal. Abu Jahal itu dari suku Al-Makhzumi Al-Quraisy. Jadi Abu Jahal kok tokoh yang pertama menyakiti Nabi dan kemudian membenci Nabi. Dan paling-palingnya. Maka sampai-sampai Abu Jahal itu disebutkan provokator utama, pencimeh Muhammad. Dan ini memprovokasi masyarakat, memprovokasi setelah Nabi Muhammad berdakwah secara sir, kemudian mulai berdakwah terang-terangan panggil keluarganya, lah kerabatnya panggil Nabi Muhammad agak di Jabal Bukit Safa, dekat Bukit Safa itu Sa'i itu, tagak Nabi Muhammad dikumpul di sana aja sadwe, ala didanga disimak sadwe, tampillah nama menolaknya dari keluarganya adalah Abu Lahab, itu dari keluarga itu apa mana itu. Tapi dari masyarakat Quraisy, dari umum itu adalah Abu Jahal. Dan Abu Jahal pun tidak berusaha di Nabi Muhammad, tapi dia adalah orang yang pertama dan utama mengganggu Nabi, menolak Al-Quran. Namun inisial diinisialkan Abu Jahal. Namun itu inisial itu Abu Jahal, Abu bodoh. Sama juga Abu Lahab. Jadi memang banyak rahasia. Ternyata aktor-aktor utama yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam sejarah tidak menyebutkan nama langsung. Karena di antara mereka ada juga keturunan-keturunan yang baik. Adalah keturunan yang itu. Jadi awak kalau menyampaikan sesuatu, pesannya adalah cukuplah inisial. Sedangkan Pramun dia nama bukan namanya itu dan mengakui dirinya kuat itu inisial. Semua itu ada rahasianya. Ternyata kenapa tidak disebutkan namanya langsung. Jadi Abu Jahal itu dia sok-sok lo ke Nabi Muhammad, dia mungku ke orang banyak. Woi orang banyak. Ambo nanti kalau Muhammad itu kapai ke Ka'bah, kapai sholat, ambo nanti akan ambil batu-batu paling gadang. Ambo tindihan batu itu ke kapal itu, buian kinyo katiponya ke sujud nanti. Karena nampak dia tu dah. Kalau nyo solat tu nyo nampak sujud tu, ambo angkat batu gadang. Kemudian buian kinyo, cuma nak lihat. Nyo provokasi dulu pertama tak kau. Bakso wae, kikiro apa-apa dia bibu lihat buah ganti tu. Tuhan awak, nenek moyang awak, wari bajawe perseho petolong dari dulu sampai kini Tuhan awak dicimeh dia Nabi Muhammad, dilecehkan dia Nabi Muhammad, diganti dia nama. Padahal Tuhan awak salamku ikut awak sembah, ikut awak agungkan, ikut awak muliakan. Pemuka-pemuka masyarakat awak disambui andil. Nah namanya memprovokasi, memadu-adu, memfitnah-fitnah, membangun emosi masyarakat pada saat itu. Itu gaya mujahidiyah receh. Jadi ba'a ada wak bersama. Apa kau wak hadiahnya ba'a? Oh Nabi suatu kok. Pandai-pandai dia meluka-luka, pandai-pandai dia mau buah. Tuhan awak aja dulu lah kakakku aja dia mak. Jadi itu baca. Ayo harus kita lenyapkan dia. Biarlah bonan tampil tak kamu. Kau sok-sok jadi pahlawan, aku janji. Sok santiang, kemudian sok menjadi pahlawan. Nah, kata-kata aku kan ada di kampung, di Manimbai, dalam komunitas masyarakat. Ya, ada kata-kata dan sok-sok tergantung, sok-sok jadi pahlawan. Tapi maksud artinya adalah itu merusak stabilitas. Ayolah. Cuba cari lihat bisuak tu cari bersama. Ambo cari mana betul kadang ambo itu tak boleh berarti. Yo, sangat dia dia. Tak itulah ambo. Dan di lapangan kan dekat itu aja. Dan bapak tak katanya sama perangai Rusia kuatnya punya dia.
Abu Jahil dulu dia Abu Jahil gigit tu aja. Itu kan simbol aja dia tu, simbol dan berperan sebagai aktor jahat itu seperti Abu Jahil dulu. Jadilah gaya Abu Jahil kok sok-sok ketika Nabi Muhammad pergi solat ke Ka'bah. Nabi Muhammad sujud jangkit batu kok kalimpun. Baru kan mendaki, baru kan Nabi Muhammad nampak dia untung kadang kan menggigit. Nampak dia tu kadang kan menggigit. Lalu suang tanya buah batu kau tadi, inyo kucing menggigit kecamihan. Tu galak orang kampung macam ni Ba berjaya banyak, ba kabar. Lah timpuk kepala mak baik tu je. Dia wayu je. You mana aduh kiro ya bukan main boy je. Kiro nampak dia untung kadang dalam mana kadi uduk boje, kadi kuih boje, kadi makan boje. Galak-galak lo. Nah orang kampung lah namanya basawa tentu. Ada nama cemeh, ada nama pro, ada nama kontra. Jadi itulah gambaran betapa orang yang membenci Nabi Muhammad, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Adakah itu betul kamu jadi? Di belakang sok-sok bagak. Dalam sejarahnya maduan Nabi Muhammad, ini banyak orang bagak di belakang. Kata-kata Abu Jahil kalau kelompok Quraisy ketika Nabi Islam Mi'raj itu kan banyaknya tu. Sok-sok tak serabut je Nabi Muhammad, bantu kau mengertak-ngertaknya sudah. Bantu kau mencakik je. Tak nak serabut benar dah. Kan Nabi Muhammad itu dijaga Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga engkau Muhammad dari gangguan-gangguan manusia yang sampai menyakiti menganiaya engkau. Nabi Muhammad itu maksum, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Jadi itu gambaran betapa memang penolakan dari orang kafir, dari orang ingkar itu memang terjadi. Jadi sebuah kebenaran itu pakai orang kampung nan ameh itu tadi, istilahnya nan ameh itu bari tentang untuk menjadi ameh dan mutiara dan bernilai itu kan dia dulu ada panggilan di toko-toko dalam kenal dipanggang semacam lah, artinya adalah menghadapi berbagai macam tantangan dan semua dilewati oleh Nabi Muhammad. Proses pendustaan, proses pengingkaran, proses penolakan dihadapi oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjalankan perintah dari Allah secara totalitas, tetap terus meyakinkan manusia. Maka ayat terakhir dari surat Taubat nomor 2, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul berasal dari kalangan kamu sendiri, dari dirimu, dari manusia secara jasad. Secara jasadnya adalah itu manusia. Semisal kamu itu dalam artian bukan berarti jangan sampai salah paham. Wa ma ana illa basyarum mithlukum. Aku adalah sama sepertimu, manusia semisalmu. Dan sampai itu adalah macam mana? Mama itu sama je waknya tu. Sama dalam artian sama makanan yo, tapi nak dimakan tak sama je wak. Dan dimakan dari Nabi Muhammad sadunya barasi sumber lo cara mana punya halal. Lalu sebenarnya tapi cara lalunya ada proses etika. Apapun prosesnya itu memang ada nilai plus, nilai lebih. Dari segi kemanusiaan, ia manusia punya jasad, ia punya mata samu, punya anak, tapi dia bukan manusia yang disamakan saja dengan Allah. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang mulia, manusia yang sempurna. Membawa dulu ceramah mulai Nabi di suku Tampek, akan protokol
awak memperingati mulai Nabi kok pokoknya jangan sampai berlebih-lebihan pada mengagung-agungkan Nabi Muhammad itu. Jangan sampai jadi musyrik loh. Nah, ada orang mulai Nabi sampai musyrik. Tak sama Nabi Muhammad kok umatnya dengan umat Nabi Isa. Karena Nabi Muhammad lah mewanti-wanti dari awal. Jangan kamu berperilaku hulu. Hulu adalah berlebih-lebihan, ekstremis. Tetapi memuliakan boleh, menghargai boleh. Karena memang ada ketauladanan yang harus dijadikan contoh. Sehingga semua perjalanan hidupnya menjadi inspirasi. Dalam kapasitas apapun. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah, tokoh masyarakat, sebagai pedagang, entrepreneur, pengusaha, sebagai pendidik. Apapun perannya, Nabi Muhammad memberikan ketauladanan. Jadi Nabi Muhammad begitu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tergambar sifat-sifat karakter dan kepribadian Nabi Muhammad. Kepribadian yang baik dan berharap supaya manusia beriman, menjadi orang baik, menjalankan semua perintah Allah. Nah, ada pesimis. Nabi Muhammad terus mengajarkan tentang optimisme. Apapun keadaannya. Bahwa dari awal pengikut Nabi Muhammad itu hanya orang-orang rendahan, orang-orang dari status sosial dia bawah, ekonomi juga yang pada melarat, banyak dari kalangan budak. Tapi Nabi Muhammad tetap optimis, semuanya tetap dimulai dari yang kecil, dimulai dari yang sedikit. Dan nambah langsung sekali, langsung banyaknya sekali, langsung raminya sekali. Tidak, semuanya berproses. Ditekan, diancam, diganggu, Nabi Muhammad tidak mati, tidak berakhir, tidak mundur, tidak kalah. Semuanya dihadapi, semua dijalani. Jadi semuanya berproses. Apa yang kita lihat hari ini? Semuanya terjadi hari ini. Kebesaran umat Islam, kemuliaan umat Islam, kebahagiaan umat Islam. Begitu bisa mengamalkan ajaran Allah dengan baik. Itu tak lain dan tak bukan, semuanya adalah dari perjuangan Rasulullah. Tidak lamu-lamu, tapi mempengaruhi, merubah semua peradaban manusia. Figur seorang Rasulullah Muhammad SAW. Jadi makanya Nabi Muhammad konsisten. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk beliau sampaikan. Meskipun banyak di antara mereka semula mendustakannya. Padahal wahuwal haq, Al-Quran itu adalah benar. Qul, katakanlah bagi mereka, wahai Muhammad, kata Allah, lastu alaikum biwakil. Aku bukanlah sebagai perwakilanmu. Aku sampai kepada umat engkau itu, wahai Muhammad, kepada kaum engkau itu, wahai Muhammad, lastu alaikum biwakil. Aku bukanlah sebagai wakil darimu atau bertanggung jawab atas semua kesalahan yang pernah kamu lakukan. Wa ujazikum, nanti kamu akan dibalasi dari setiap perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan. Innama ana munzir, aku ini bertugas untuk memberi kabar petakut, memberikan informasi terkait konsekuensi yang akan kamu terima, yang akan kamu hadapi, yang kamu dapatkan dari keputusanmu, dari langkah dan perbuatan yang kamu lakukan. Apa yang kamu pilih jalan hidupmu? Apakah melakukan kebaikan? Kamu akan terima hasil, dampak dan manfaat dari kebaikan yang kamu lakukan. Apa yang kamu semai, itulah yang kamu tuai. Tugasku mengingatkan, memintih sebelum ajui, ingin sebelum kanai.
dan meko muncul penyesalan. Jadi diingatkan di mana posisi Nabi Muhammad? Ya posisi yang adalah bagian tahu mengabar. Dan awak tak tuju sebagai tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, pemuka agama, adat, orang tua, sebagai kakak. Tugas awak adalah memberitahu, tugas awak mengingatkan. Bahwa kemudian ada yang mengikuti atau tidak, itu tidak dulu wewenang awak terlain. Ijo kamu nerima kaji atau tidak, ijo kamu dapat hidayah atau tidak, itu di luar wewenang awak. Dosa seseorang itu nama uang. Oh iyo kecilnya ke iyo betul tu. Iyo dan dosa tak mau seseorang nak mau berdosa pun nak boleh. Dan tugas apa kini bagian? Lana amaluna lakum. Amal itu kan istilah konteksnya adalah bagi orang yang berbeda, kemudian yang masih karih dengan pemahaman, ya udah, ya masing-masing ia bertanggung jawab terhadap amalnya, ia akan dibalasi nanti. Tapi ada tanggung jawab moral yang melekat bagi setiap diri kita untuk menjadi dai, penyeru kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, beritahulah mereka menuju jalan kebaikan, jalan Allah, tetap dengan cara hikmah, bijaksana, dipapah-lelo, kemudian memberikan pembelajaran, memberikan inspirasi. Aduh, putih-putih suatu malah wabuwe dia tapi setiap pagi di kanak-kanak ditarui. Diberikan ruang, diberikan waktu, diberikan kesempatan. Bagaimana buat jadi? Bagaimana tidak dulu sana awak lah. Tak dulu di rumah awak bertanggung jawab mengingat karena awak kewajiban awak menyampaikan kewajiban sholat. Jadi anak awak disuruh awak itu adalah muru sabiyah, muru, suruhlah suruh anak-anakmu dengan mendirikan sholat idza balagha sab'ina sini kalau inyo berumur 7 tahun. Fadribuhum pukulnya tak puan idza balagha asyara sini. Sama sinin 7 tahun, sampai 17, sama sinin 7 tahun sebuah. Kalau lah berumur 10 tahun, fadribuhum dia lapi le bersobai. Dia lapi tapi jangan kapal lolo dia lapi yang tidak menyakiti. Pahwe kalau cuma rasa dia logo istilahnya dulu pahwe. Naba hari tegur. Awak bahasa mengingat boleh ada kesempatan awak mengingat. Mengingat awak itu tugas awak. Bawahnya menerima itu terusannya boleh. Tugas awak adalah balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Karena awak meniru sifat Nabi adalah tabligh, menyampaikan. Disampaikan awak, dikecilkan awak. Nah, jadi semua urusan kamu berhadapan wa amrukum ilallah itu dalam tafsir. Kalau nanti urusan yang lain itu urusan dengan Allah dan aku menyampaikan, aku sekali sebenarnya. Dan membalik nanti kerajaan Allah dan kamu menunjuk anak membuka penganai hati Allah. Tapi awak bagi stimulus berikan rangsangan supaya dia bisa mengikuti kebaikan. Kalau tidak tu alih. Aduh pendek celaya likulli naba'in mustaqarrun ayat 67 ayat likulli naba'in mustaqarrun. Setiap berita, setiap kabar, setiap informasi mustaqarrun ada ketetapannya. Jadi disebutkanlah di dalam tafsir ada waktu yaqa'u fi, ada waktu terjadinya wa yustaqarru
dan ada waktu ketetapannya. Wa minhu azabukum, di antaranya ketetapan itu adalah azabmu. Di setiap peristiwa, di setiap kejadian, di setiap berita ada momentumnya. Nah, kok juga kaji itu. Jadi ada ketetapan waktunya. Ada azab, ada surga, ada neraka, ada balasan, ada waktu. Bila waktu itu Allah Ta'ala yang menentukan. Apapun itu, termasuk dalam kehidupan awak sadar awak itu soal ada momentumnya masing-masing, ada waktunya. Kalau sholat ada waktu. Kalau awak membayar zakat ada waktu. Awak haji ada waktu. Awak puasa ada waktu. Ada ketetapannya saja, ada ketentuannya. Dan amuh samarang-samarangnya, haji kini 8, bagai orang mendaftar haji, inilah ada ketetapan waktu. Al-Hajju asyurun ma'lumat, ada bulan yang disebutkan, ada yang sudah ditentukan. Ibadah-ibadahnya dan kemudian kabar-kabar informasi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu ada waktunya. Bahwa ada kiamat, kemudian ada yaumul mahsyar, nanti ada waktunya. Kamu tunggu saja. Dan awak kata tunggu dalam kehidupan awak ada momentum awak. Bila awak meninggal ada waktu, bila awak sakit ada waktu. Dan ditetapkan. Semua yang disebutkan itu adalah menggambarkan kepada awak mengikuti jalur itu, menjalani takdir awak masing-masing. Takdir awak kok lah ditetapkan seperti awak bahas kaji awak sepenyambungnya, awak bahas bahwa sudah ditetapkan 50.000 sebelum langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir awak. Bila daun kota jatuh dan karya dan masih anak kampung itu semacam lah ditetapkan di dalam kitab Lauh Mahfuz. Semuanya sudah ada. Makanya anak terjadi awak ini yang sudah terjadi itulah takdir awak. Tinggal awak membiak makna. Ada kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya sesuai dengan sudut pandang awak. Sakit awak, kadang-kadang di balik sakit itu justru itu lo yang menyelamatkan awak. Kan banyak lo istilahnya apa namanya di medsos tuh ada orang tagak di siko, nampak orang gaib di siko butuh bantuan, dia tolong itu, kira ada nak jatuh tidak? Berarti itulah takdirnya, diselamatkan dari apa namanya itu, dari musibah seperti itu. Kalau tagaknya tidak ada lo menolong orang, wallahu alam. Itulah takdir yang sudah ditetapkan. Makanya ada kan ada nama jenis apa lo takdir itu. Kan ada nama bertanya ba'dima Tuhan, kemudian nanti ba'a takdir kayak dibeli dari api, kalau dia akan dibakar nanti dia pilo tu bakar terasa deh. Cara menyawe kira ditampak aja nama bertanya tu. Cara ditampak jadi ditampu kepala itu. Langsung tak kali bak tampak apa tadi. Kira-kira aja lah tahu nak bahwa kamu kamu nampak kau. Enggak, itulah takdir. Kau kena tampak dan boji. Baru tampak dari sakit itu nak aja. Sakit. Nak menampak apa? Jangan daging. Dan ditampak daging lo aja. Baru sebab kan ada daging sama daging sakit. Itulah gambar. Jadi makanya semuanya sudah ada penjelasannya. Jadi likulli naba'in mustaqarrun, bagi setiap kabar, pemberitaan, peristiwa ada waktunya, ada momentumnya. Wa saufa ta'lamun. Aku bahasnya adalah tahdid. Apa tidak bakanya kamu nak mengetahui, kamu ambil pelajaran. Jadi ada semuanya momentumnya. Jadi tinggal bagi awak bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi.
Panakia bisa sirawi ambil galang batalin tabur seludang ambil kaniru. Sakti dia jadikan melawi, sakapa jadikan guru, alam takabang jadikan guru. Semua Allah tetapkan ada pembelajaran, ada hikmah di baliknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma fiqh lahu bi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.